Udah aku bilang, jangan berpacaran sama tukang ojek miskin ini. Papa sama mama nggak setuju. Tapi Pak, Nggak ada tapi-tapian. Kau juga, pria tukang ojek sepertimu harusnya tahu diri. Kau tak akan pantas bersama putriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, hidup di sebuah kontrakan sempit dengan penghasilan pas-pasan. Meski hidupnya begitu pas-pasan, ia selalu bersyukur dan bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaannya. Dalam keseharian yang berat, ada satu hal yang membuatnya bersemangat, yaitu kekasihnya, seorang poluan muda yang berhati lembut dan berperilaku baik. Suatu hari, kekasihnya yang seorang poluan tersebut mengajaknya berkunjung ke rumah orang tuanya yang tinggal di kompleks mewah. Namun sayang, saat tiba di sana, sambutan yang didapat justru membuat hati pria ojol itu hancur. Ia dihina oleh orang tua pacarnya hanya karena ia hanya seorang tukang ojek online. Ia dibilang tak pantas dekati anaknya yang seorang poluan dari keluarga kaya. Hal itu membuat hatinya hancur. Namun 3 minggu kemudian setelah kejadian itu, tiba-tiba kedua orang tua pacarnya yang sebelumnya sempat menghinanya jadi menyesal. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu, sinar matahari mulai redup di antara gedung-gedung kecil di pinggiran kota. Bayu baru saja menuntaskan order terakhirnya. Peluh membasahi wajahnya, tapi ia tersenyum. Jaket hijau lusuhnya menjadi saksi perjuangan hidup yang tak pernah ia keluhkan. Di balik lelah, ada rasa bahagia yang selalu menyelinap setiap kali ponselnya bergetar dan muncul nama yang paling ia rindukan, Rani. Bayu, besok datang ya ke rumah. Aku mau kenalin kamu ke orang tuaku, tulis pesan dari Rani sore itu. Bayu terdiam beberapa saat, menatap layar ponsel dengan mata berbinar. Hatinya campur aduk antara gugup dan bahagia. Ia tahu siapa Rani, seorang poluan muda yang berani dan lembut, yang entah bagaimana bisa jatuh cinta pada pria sederhana sepertinya. Malam itu, di kontrakan kecilnya yang hanya berisi kasur tipis, meja kayu, dan kipas tua, Bayu termenung lama. Ia mengambil baju terbaiknya, satu-satunya kemeja rapi yang masih tersimpan di lemari. Dalam hatinya, ia berdoa agar besok berjalan lancar. Aku gak punya banyak ya Allah, tapi aku punya niat baik, bisiknya pelan. Keesokan harinya, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Bayu memoles motornya, mencoba membuatnya tampak sedikit lebih bersih. Ia menyalakan mesin dengan hati-hati, lalu melaju menuju rumah Rani yang berjarak 20 menit dari kontrakannya. Jalan menuju kompleks itu dipenuhi rumah-rumah besar dengan pagar tinggi dan taman rapi. Bayu menelan ludah, tangannya menggenggam kuat setang motor. Saat tiba di depan rumah Rani, matanya langsung disambut pemandangan megah. Dinding putih besar, 2 mobil mewah terparkir, dan taman kecil di halaman depan. Ia menarik napas panjang. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Rani keluar dengan seragam lengkapnya. Senyum lembut di wajah gadis itu sedikit menenangkan jantung Bayu yang berdegup kencang. Mas, ayo masuk. Bapak sama ibu udah nunggu, ucap Rani pelan. Bayu menunduk hormat dan mengikuti langkahnya masuk ke ruang tamu yang luas. Aroma kopi dan kayu jati memenuhi udara. Di sofa, duduk sepasang suami istri dengan pakaian rapi dan wajah tegas. Ayah Rani menatapnya tanpa ekspresi. Sementara ibunya menatap dari ujung kepala hingga kaki, seperti menilai harga seseorang. Selamat siang Pak, Bu, sapa Bayu sopan. Ia mencoba tersenyum, tapi tidak ada balasan selain pandangan tajam. Suasana terasa dingin.
Rani duduk di samping ibunya, tangannya menggenggam ujung rok dengan gugup. Beberapa detik sunyi berlalu sebelum suara berat sang ayah memecah udara. "Kau ini yang namanya Bayu?" Suaranya dalam dan dingin. Bayu mengangguk pelan. "Ya pak, saya yang suka antar Rani ke kantor." Tukang ojek?" Pertanyaan itu diucapkan dengan nada menghina. Rani langsung menunduk, sementara Bayu menjawab dengan sopan. "Saya ojek online pak." Grab tatapan ayah Rani berubah sinis. Ia bersandar dan tertawa pendek. "Kau tahu nak, putriku ini seorang polwan. Masa depan cerah, punya karier, disegani orang. Sementara kamu..." Ia berhenti sejenak, menatap jaket hijau yang masih dikenakan Bayu. "Kerjamu panas-panasan di jalan." Beda dunia Bayu mencoba menjelaskan, tapi belum sempat bicara. Sang ayah menatapnya tajam. "Pria brengsek, sudah berapa kali ku bilang ke Rani, jangan dekat-dekat dengan orang sepertimu. Pergi sana. Cari orderan yang banyak dulu sampai kau kaya. Baru datang lagi minta restu." Ucapan itu seperti tamparan keras di dada Bayu. Suara Rani mulai bergetar. "Pak, tolong jangan begitu." Ucapnya dengan air mata mulai jatuh. Tapi ibunya langsung menyahut tajam. "Kamu diam Rani, kamu nggak tahu apa-apa. Kita ini keluarga kepala desa terpandang di sini. Mau ditaruh di mana muka kita kalau punya menantu tukang ojol?" Rani menggenggam lengan Bayu erat, matanya penuh air. Bayu menunduk, menahan diri agar tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata lirih, "Saya pamit pak, bu. Terima kasih sudah mau menerima saya hari ini." Langkahnya berat saat keluar dari rumah itu. Rani mencoba mengejar, tapi ayahnya membentak, "Masuk ke dalam." Rani hanya bisa menangis melihat punggung Bayu menjauh. Di depan rumah megah itu, pria sederhana itu menatap langit mendung. Hatinya seperti disayat. Tapi dalam diamnya, sebuah tekad perlahan tumbuh. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku gak akan balas dengan marah. Aku akan balas dengan bukti." Malam itu, di kontrakan kecil yang sunyi, Bayu berlutut di samping tempat tidurnya. Ia berdoa lama, menatap langit-langit yang remang. Dalam hatinya ada rasa sakit yang dalam, tapi juga keyakinan yang kuat, bahwa suatu hari nanti, Tuhan akan menunjukkan siapa yang benar-benar bernilai. Dan malam itu menjadi awal dari perjalanan yang tak pernah ia duga akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi genting kontrakan Bayu yang sudah mulai berkarat. Angin menerobos lewat celah dinding kayu yang lapuk, membuat tubuhnya menggigil. Namun bukan dingin yang menusuk paling dalam, melainkan ucapan yang terus terngiang di telinganya. "Pria brengsek, jangan dekati putriku. Mau ditaruh di mana muka keluarga kami?" Bayu duduk di tepi kasur tipisnya, menatap jaket Grab yang basah tergantung di paku. Matanya merah, tapi tak ada air mata yang jatuh. Ia terlalu lelah untuk menangis. Di meja kecil ada sepiring nasi sisa makan siang dan segelas air putih. Malam itu ia tak menyentuh apapun. Pikirannya terus melayang ke wajah Rani yang menangis di depan kedua orang tuanya. Wajah yang selalu kuat, tapi hari itu tampak hancur. Ia tahu Rani mencoba membela, tapi suara gadis itu selalu kalah oleh bentakan sang ayah. Dalam diam, Bayu memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Aku gak boleh nyalahin siapa-siapa. Aku cuma harus jadi lebih baik." Keesokan paginya, udara masih lembab. Bayu bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap cermin kecil di dinding. Ada lingkar hitam di bawah matanya. "Ayo Yu, gak boleh nyerah," gumamnya, mencoba tersenyum sendiri. Ia memakai jaket hijau kebanggaannya lagi, menyalakan motor tuanya, dan memulai hari seperti biasa. Namun entah kenapa, hari itu orderan terasa lebih berat. Ia melewati jalanan kota yang ramai dengan pandangan kosong. Setiap kali melihat pasangan berjalan berdua, hatinya terasa semakin perih. Di lampu merah, ia melirik ponselnya. Tak ada pesan dari Rani. Biasanya,
Setiap pagi ada ucapan singkat. Hati-hati di jalan, Mas. Tapi hari itu sepi. Sementara di rumah besar itu, Rani duduk termenung di teras. Matanya bengkak karena semalaman menangis. Ia mencoba menulis pesan di ponselnya, tapi menghapusnya lagi. Mas Bayu pasti kecewa, ucapnya pelan. Saat itu, ibunya keluar membawa secangkir teh. Rani, tolong pahami ibu. Kami bukan nggak suka dia, tapi kamu harus sadar posisi kamu. Kamu polwan. Kalau kamu menikah sama orang miskin, apa kata orang? Rani menatap ibunya, air mata kembali mengalir. Bu, Mas Bayu orang baik. Dia nggak pernah minta apa-apa dari aku. Tapi kebaikannya nggak cukup, nak, jawab ibunya dingin. Kamu harus punya masa depan. Rani terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia tahu, dalam pandangan orang tuanya, cinta selalu dikalahkan oleh status. Tapi di hatinya, Rani percaya, Bayu bukan sembarang pria. Ia hanya belum diberi kesempatan membuktikan. Sementara itu, di tengah panas siang, Bayu berhenti di pinggir jalan. Ia duduk di atas motornya, membuka bekal nasi bungkus yang ia beli tadi pagi. Hanya nasi, sambal, dan tempe goreng. Namun rasa lapar tak kunjung datang. Ia lebih sibuk menatap ponselnya yang terus diam. Tiba-tiba sebuah notifikasi masuk. Sebuah pesan singkat dari Rani. Mas, maaf aku gak bisa ngelawan orang tuaku tadi. Aku cuman bisa minta maaf Bayu terdiam lama membaca pesan itu. Bibirnya bergetar, tapi ia menulis balasan pelan. Gak apa-apa Ran, aku ngerti. Jangan nangis lagi. Aku bakal buktiin. Suatu hari nanti aku datang lagi. Bukan dengan motor butut ini. Pesan terkirim. Bayu menatap langit biru yang membentang di atas jalanan. Angin siang bertiup pelan, membawa rasa haru yang aneh di dada. Hari-hari berikutnya, ia benar-benar bekerja tanpa kenal lelah. Pagi sampai malam, bahkan kadang hingga lewat tengah malam. Uang hasil kerja kerasnya ia tabung sedikit demi sedikit. Ia tak tahu bagaimana, tapi tekadnya hanya satu, membuktikan diri. Namun di sisi lain, Rani semakin tertekan. Ayahnya mulai membatasi pergaulan, bahkan mengancam akan memindahkan tugasnya keluar kota. Aku gak mau dengar nama Bayu lagi, bentak sang ayah suatu malam. Rani hanya bisa menangis diam-diam, menggenggam foto kecil mereka berdua di ponselnya. Waktu berjalan lambat dan jarak di antara mereka semakin jauh. Tapi di hati keduanya, cinta itu belum mati. Masih ada harapan kecil yang terus berdenyut di antara luka dan air mata. Sampai akhirnya, di suatu malam yang sunyi, Bayu memandangi dompet tipis di tangannya. Ia menghitung uang yang ia kumpulkan selama 2 minggu. Belum banyak, tapi cukup untuk memulai sesuatu. Aku harus berubah, katanya pada diri sendiri. Ia mematikan lampu, menatap langit-langit kontrakan, dan berbisik lirih. Ya Allah, bantu aku untuk gak menyerah. Biar aku bisa jadi orang yang pantas buat dia. Bayu tidak tahu, doa itu akan menjadi awal dari takdir besar yang telah menunggunya di depan. Takdir yang akan membuat semua orang terdiam dan menyesal. Hari demi hari berlalu, dan Bayu semakin larut dalam kesibukan. Ia menerima semua order tanpa memilih jarak atau arah. Kadang mengantar makanan di tengah hujan deras, kadang menjemput penumpang di malam buta. Tubuhnya lelah, tapi hatinya tak mau berhenti. Setiap tetes keringat adalah bukti bahwa ia tidak menyerah. Suatu sore, Bayu duduk di warung kecil dekat lampu merah, meneguk teh hangat sambil menatap jalanan yang ramai. Di hadapannya, motor tuanya berdiri dengan cat pudar dan goresan di sana-sini. Ia mengusap setang motornya pelan. Maaf ya teman, cuma kamu yang aku punya sekarang, gumamnya dengan senyum tipis. Pemilik warung, seorang bapak tua dengan wajah ramah, menghampirinya. Bye, kamu kok sekarang jarang istirahat? Jangan dipaksain, Nak Bayu tersenyum lemah. Saya cuma gak mau berhenti, Pak. Kalau berhenti, rasanya kayak kalah bapak. Itu menepuk bahunya. Orang yang sabar dan tulus kayak kamu pasti ada jalannya nanti. Malamnya, saat sampai di kontrakan,
Bayu membuka ponsel dan membaca ulang pesan terakhir dari Rani. Hatinya seperti teriris. Rani belum menghubunginya lagi sejak 2 minggu. Tapi Bayu tahu, gadis itu pasti sedang berjuang dari sisi lain. Di rumah Rani, suasana juga tak kalah berat. Ayahnya semakin keras. Setiap kali Rani mencoba menyebut nama Bayu, kemarahan langsung meledak. Dia itu bukan jodohmu. Aku nggak mau anakku malu karena menikah sama tukang ojek. Rani hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh di meja makan. Ia tak lagi menjawab, tapi hatinya menolak menerima perintah itu. Beberapa hari kemudian, Bayu menerima kabar bahwa komunitas ojek online di kotanya membuka pelatihan wirausaha. Mereka bekerja sama dengan lembaga sosial yang memberi kesempatan bagi para driver untuk belajar berbisnis kecil-kecilan. Tanpa pikir panjang, Bayu mendaftar. Pelatihannya sederhana, cara mengatur keuangan, memperbaiki kendaraan sendiri, hingga belajar berbicara dengan pelanggan. Tapi bagi Bayu, itu semua berharga. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, bahkan sering pulang paling terakhir. Suatu malam, mentor pelatihan itu berkata kepadanya, "Kamu tahu, Bayu, hidup itu kadang seperti jalan yang menanjak. Berat, tapi di atas nanti pemandangannya indah. Kamu cuma harus terus jalan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Bayu. Ia pulang malam itu dengan langkah yang lebih tegap. Namun, di sisi lain, ada seseorang yang diam-diam mengamati Bayu. Tetangga kontrakan sebelah, seorang pria muda bernama Andi, sering memperhatikan Bayu pulang larut dengan wajah letih. "Heran aku, orang itu hidup susah, tapi mukanya selalu tenang," ucapnya pada istrinya. Andi kemudian mulai ikut belajar dari Bayu. Bagaimana sabar bekerja, bagaimana tak menyerah meski dihina. Sosok Bayu perlahan menjadi inspirasi kecil bagi orang-orang di sekitarnya, meski ia sendiri tak sadar. Waktu terus berjalan. Bayu semakin sibuk. Ia mulai mendapat pelanggan tetap, orang-orang yang percaya padanya karena kejujurannya. Beberapa kali, ia bahkan mendapat tip lebih. Semua uang itu ia simpan di kaleng bekas di bawah kasur. Suatu malam, ia menghitung tabungannya. 2.500.000, katanya pelan. Bibirnya tersenyum kecil. Sedikit demi sedikit, aku pasti bisa. Sementara itu, di rumah besar Rani, suasana semakin dingin. Ayahnya kini sibuk dengan urusan desa dan hampir tak pernah menegur Rani. Sang ibu hanya berbicara seperlunya. Rani menghabiskan waktu di kamar, menatap foto lama di ponselnya. Dirinya dan Bayu di atas motor, tersenyum bahagia. Air matanya menetes lagi. "Mas, aku kangen," bisiknya. Pagi berikutnya, saat sedang menjemput penumpang, Bayu sempat melewati jalan di depan rumah Rani. Ia melihat pagar tinggi dan taman yang sama. Tapi kali ini, tak ada Rani di depan. Hanya sunyi dan kenangan. Ia menatap dari jauh, lalu melanjutkan perjalanannya tanpa berhenti. Hari itu, sesuatu terasa berbeda di dalam dadanya. Bukan kesedihan, tapi tekad yang tumbuh makin kuat. "Aku akan buktikan kalau aku bisa berdiri sejajar. Bukan untuk sombong, tapi untuk menunjukkan kalau cinta dan harga diri nggak bisa diinjak," gumamnya di atas motor. Sore mulai turun. Bayu menatap langit jingga yang perlahan memudar. Hatinya masih luka, tapi ia tahu, luka itu justru sedang menuntunnya menuju sesuatu yang besar. Ia hanya belum tahu bahwa takdirnya sebentar lagi akan mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seseorang yang akan membuat semua hinaan itu berbalik menjadi penyesalan mendalam. Hari itu, langit Jakarta tampak muram sejak pagi. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan kota yang padat dan berisik. Bayu sudah sejak subuh berkeliling mencari penumpang. Jaket hijaunya sudah lembab karena embun, sementara motornya yang tua sesekali tersendat di lampu merah. Ia baru saja menurunkan penumpang di depan stasiun, ketika hujan tiba-tiba turun deras. Bayu berteduh di bawah atap kios kecil bersama beberapa orang lain. Ia menatap jalanan yang mulai banjir,
dan menghela napas panjang. Musim hujan datang juga ya, gumamnya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari Grab masuk, orderan baru. Ia sempat ragu karena hujan semakin lebat, tapi angka kecil di layar menunjukkan tarif yang lumayan tinggi. Bismillah, ujarnya pelan. Ia mengenakan jas hujan dan berangkat. Perjalanan kali ini tidak mudah. Angin kencang dan air yang menetes dari helm membuat pandangan kabur. Tapi Bayu tetap melaju, dengan hati-hati menembus hujan. Di setiap lampu merah, ia menatap spion, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Nggak apa-apa basah, yang penting halal. Sementara itu, di tempat lain, Rani sedang duduk di ruang kerjanya di kantor polisi. Pikirannya melayang jauh, bukan pada laporan tugas, tapi pada wajah Bayu yang belum ia lihat sejak hari mereka dipisahkan oleh orang tuanya. Ia mencoba menepis bayangan itu, tapi setiap kali melihat pengendara ojek lewat di depan kantor, hatinya bergetar. "Rani, kamu kenapa melamun?" tanya rekan polwannya. "Nggak apa-apa," jawabnya cepat, memaksakan senyum. Tapi di dalam hati, ia menahan rindu yang tak tertahankan. Malam mulai turun ketika Bayu menyelesaikan order terakhirnya. Hujan belum juga reda. Ia memutuskan berhenti di depan masjid kecil dan menyalakan rokok sambil menatap hujan yang mengguyur jalan. Asap rokok bercampur dengan uap dingin, membentuk kabut tipis. Di tengah sunyi itu, pikirannya kembali pada kejadian beberapa minggu lalu. Hinaan ayah Rani, tatapan sinis ibunya, dan air mata Rani yang jatuh di depan mereka. Semua masih terasa jelas. Tapi entah mengapa, malam itu ia tidak merasa hancur. Ia hanya merasa tenang. Mungkin karena ia sudah lelah berduka. Setelah memadamkan rokoknya, Bayu berdiri, menghidupkan motor, dan melanjutkan perjalanan pulang. Di sepanjang jalan, ia melewati deretan toko yang mulai tutup. Lampu-lampu jalan berpendar samar di antara tirai hujan. Namun tiba-tiba, di sebuah tikungan dekat perempatan, pandangannya menangkap sesuatu. Seorang pria tua duduk di kursi roda, tampak berjuang menyeberang jalan di tengah hujan deras. Orang-orang hanya melintas tanpa peduli. Bayu memperlambat motornya. Ia menatap sebentar lewat kaca spion. Hatinya bimbang. Order sudah selesai, tubuhnya basah kuyup, dan uangnya hanya cukup untuk makan malam. Tapi nuraninya menolak meninggalkan pemandangan itu begitu saja. Bayu menarik napas panjang. Sudahlah. Kalau bukan aku, siapa lagi? Ia segera memutar balik motornya dan menepi di sisi jalan. Dengan jas hujan yang menetes deras, ia berlari menghampiri pria tua itu. "Pak, sini saya bantu nyebrang," teriaknya menembus suara hujan. Pria itu menatapnya dengan wajah pucat, tampak kelelahan. Tangannya bergetar saat memegang roda kursinya. Bayu menunduk, lalu mendorong kursi roda itu perlahan ke sisi lain jalan. Begitu sampai di seberang, ia membantu pria itu berteduh di bawah kanopi toko. "Bapak tinggal di mana? Kenapa sendirian?" Pria itu hanya menggeleng pelan. "Tadi sopirku pergi beli obat, tapi belum balik." Bayu mengangguk. Ia menepuk pundak pria tua itu pelan, lalu memberikan air mineral dari tasnya. "Bapak, minum dulu, ya." Biar nggak kedinginan, pria itu menatap Bayu lama, seolah tak percaya masih ada orang yang mau berhenti di tengah hujan untuk menolong tanpa alasan. "Namamu siapa, nak?" tanyanya akhirnya. "Bayu, Pak. Cuman tukang ojek biasa." Pria itu tersenyum samar. "Tukang ojek ya? Tapi kamu bukan orang biasa." Bayu tertawa kecil, tak paham maksudnya. Saya cuma nolong aja, Pak. Nggak apa-apa kok." Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di dekat mereka. Seorang sopir keluar tergesa-gesa. "Tuan, maaf saya terlambat." Pria tua itu menoleh dan berkata lembut. "Tidak apa, bawa aku pulang. Tapi tolong, bantu pemuda ini pulang juga." Dia menolongku. Bayu menolak halus. "Terima kasih, Pak. Saya masih ada motor. Saya pulang sendiri aja." Pria itu mengangguk dan mengeluarkan kartu nama dari sakunya. "Baiklah,
Tapi nanti datanglah ke alamat ini. Aku ingin berbicara denganmu. Aku berhutang budi Bayu menerima kartu itu dengan sopan, tapi tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin pulang dan beristirahat. Setelah pria itu pergi, Bayu kembali ke motornya. Ia tak sadar bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hujan dan kelelahan. Karena pria yang ia tolong bukan orang sembarangan, dan pertemuan singkat di bawah hujan itu akan menjadi kunci perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, suara azan subuh membangunkan Bayu dari tidur pendeknya. Ia bangun perlahan, masih dengan tubuh pegal karena semalam pulang larut dan basah kuyup. Hujan masih menyisakan dingin di udara, membuat napasnya tampak seperti uap saat keluar dari mulut. Ia menatap meja kecil di sudut kamar kontrakannya. Di atasnya tergeletak kartu nama putih yang semalam diberikan oleh pria tua yang ia tolong. Bayu mengambilnya pelan. Tulisan di sana tercetak rapi. Arman Santosa, CEO PT Sinar Pratama Group. Bayu terdiam beberapa saat. Nama itu terasa asing, tapi cara penulisannya membuatnya sadar bahwa pria yang ia bantu bukan orang sembarangan. Ia hanya menggeleng pelan dan meletakkan kembali kartu itu. Paling juga formalitas. Orang kaya suka begitu, gumamnya sambil tersenyum kecil. Ia tidak mau berharap apapun. Setelah salat subuh, Bayu keluar membawa motor tuanya. Udara pagi masih lembab, tapi hatinya terasa lebih ringan. Di jalan, ia kembali bekerja seperti biasa. Order datang silih berganti. Ada pelanggan yang ramah, ada juga yang judes. Semua ia hadapi dengan sabar. Namun di sela kesibukan itu, bayangan Rani tak pernah hilang. Setiap kali ia berhenti di lampu merah, wajah gadis itu muncul dalam pikirannya. Kadang ia ingin menelepon, tapi selalu urung. Ia takut membuat Rani semakin sulit. Sementara itu, di rumah besar yang dulu membuat hatinya hancur, Rani hidup dalam kebisuan. Sejak kejadian hari itu, ayah dan ibunya jarang berbicara dengannya, kecuali soal pekerjaan atau urusan rumah. Setiap malam, Rani menatap ponselnya, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Ia tahu Bayu pasti masih marah, tapi ia juga tahu cinta mereka belum mati. Di sisi lain kota, Bayu terus berjuang tanpa lelah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Uang tabungannya mulai terkumpul. Ia bahkan mulai berpikir untuk menyewa tempat cucian motor kecil-kecilan bersama teman sesama driver. Namun, di balik semangat itu, ada kelelahan yang tak terlihat. Kadang tubuhnya demam karena hujan dan panas bergantian. Kadang ia tertidur di atas motor saat menunggu order. Tapi setiap kali ingin menyerah, ia teringat wajah Rani menangis di depan kedua orang tuanya. Itu cukup untuk menyalakan tekadnya kembali. Suatu sore, ketika Bayu sedang berhenti di depan minimarket, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal masuk. Ia mengangkatnya dengan nada sopan. "Halo, dengan Bayu di sini." Suara berat dan lembut di seberang menjawab. "Bayu, ini Arman Santosa. Ingat aku?" Bayu hampir menjatuhkan ponselnya. "Oh, iya Pak, saya ingat. Bapak yang waktu itu saya bantu di tengah hujan ya." "Betul nak, aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Datanglah besok pagi ke alamat di kartuku dulu." "Jangan khawatir, ini bukan urusan rumit." Bayu sempat bingung. Ia menatap motor tuanya, lalu ke arah kartu nama yang kini ia keluarkan dari dompet lusuhnya. "Baik Pak, insya Allah besok saya datang." Setelah menutup telepon, Bayu termenung lama. Ada rasa penasaran bercampur gugup di dadanya. Ia bukan siapa-siapa, hanya pengemudi ojek online. Mengapa orang seperti Arman Santosa memanggilnya? Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Di kamar kontrakan yang pengap, ia membayangkan berbagai kemungkinan. Mungkin pria itu ingin memberinya uang. Mungkin ingin sekadar berterima kasih. Tapi apapun itu, Bayu bertekad datang dengan penampilan terbaik. Ia mencuci jaket hijaunya, menyetrika kemeja, dan memoles motornya sampai berkilau semampunya. Keesokan paginya, cuaca cerah.
Langit biru bersih, seperti membuka lembaran baru dalam hidupnya. Bayu berangkat lebih awal agar tidak terlambat. Perjalanan menuju alamat di kartu nama itu membuatnya takjub. Deretan gedung tinggi, mobil mewah, dan orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat. Ia menatap gedung besar bertuliskan Sinar Pratama Group di depan matanya. Bangunannya menjulang gagah dengan kaca bening dan lambang perusahaan berwarna emas. Bayu memarkir motornya di depan, mencoba menenangkan napas. Satpam di depan sempat memandangnya heran, tapi begitu Bayu menunjukkan kartu nama itu, nada bicara mereka langsung berubah. "Silakan Pak." Bapak Arman sudah menunggu di lantai 12. Bayu menelan ludah. "Terima kasih." Lift yang dinaikinya terasa begitu sunyi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin logam. Kemeja putih sederhana, rambut disisir rapi, wajah masih ada lelah, tapi matanya memancarkan tekad. "Bismillah," bisiknya. Saat pintu lift terbuka, ia disambut oleh seorang wanita berpakaian formal. "Pak Bayu, mari ikut saya." Langkahnya bergetar kecil. Ruangan yang ia lewati berisi deretan meja modern, dinding kaca tinggi, dan aroma kopi yang mahal. Semua terasa seperti dunia lain. Di ujung ruangan, ia melihat sosok pria tua yang dikenalnya. Duduk di kursi roda elektrik, berpakaian rapi dengan senyum hangat di wajahnya. "Bayu," panggilnya. Bayu mendekat dan menunduk hormat. "Selamat pagi, Pak." Arman tersenyum. "Akhirnya kamu datang juga. Sudah lama aku ingin bicara denganmu." Bayu menatap pria itu dengan rasa penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu akan membuka babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang akan membuat semua hinaan masa lalu berbalik arah. Bayu berdiri kikuk di depan meja besar yang terbuat dari kaca. Langit terlihat jelas dari balik dinding ruangan itu, memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Tangannya menggenggam ujung jaketnya dengan gugup. Sementara di hadapannya, pria tua di kursi roda itu menatap dengan tatapan tenang tapi berwibawa. "Duduklah Bayu." Suara Arman lembut namun tegas. Bayu menurut, duduk di kursi di hadapannya, berusaha menjaga sikap sopan. "Pak, maaf, saya masih nggak nyangka Bapak sampai manggil saya ke tempat sebesar ini. Saya cuma nolong waktu itu. Nggak ada maksud apa-apa," ucap Bayu pelan. Arman tersenyum tipis. "Itulah yang membuatku ingin bertemu denganmu, Nak. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang yang menolong karena pamrih. Tapi kamu berbeda. Di tengah hujan, tanpa mengenalku, kamu berhenti. Kamu bahkan menolak saat aku ingin mengantarmu pulang." Bayu menunduk, merasa malu. "Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya dilakukan manusia, Pak." Arman menghela napas panjang. Kalimat itu sudah lama tidak kudengar dari siapapun. Ia memutar kursi rodanya pelan, menatap keluar jendela. "Kau tahu Bayu, dulu aku juga pernah di posisimu. Aku bukan siapa-siapa, hidup di kontrakan kecil, makan seadanya. Tapi aku berjuang sampai akhirnya aku di sini." Bayu terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya muncul rasa kagum yang sulit dijelaskan. Arman kembali menatapnya. "Aku ingin membantumu, Bayu. Tapi bukan dengan sekadar memberi uang. Aku ingin memberimu kesempatan untuk naik. Aku ingin kau bekerja di perusahaanku." Bayu terkejut. "Bekerja di sini, Pak?" "Ya," jawab Arman mantap. "Kau punya ketulusan yang tidak banyak orang miliki. Aku butuh orang seperti itu di sisiku." Suasana hening sesaat. Bayu menatap lantai, matanya berkaca-kaca. "Pak, saya cuma lulusan SMA. Saya nggak punya pengalaman apapun selain ngojek. Saya takut nggak sanggup." Arman tersenyum. "Kau sudah punya pengalaman paling berharga, kejujuran dan tanggung jawab. Sisanya bisa kau pelajari." Ucapan itu membuat dada Bayu terasa sesak. Ia tidak pernah dibicarakan dengan nada sehangat itu. Selama ini, dunia memperlakukannya seperti debu di jalanan. Tapi pria tua di depannya ini justru melihat sesuatu yang berharga dalam dirinya.
Arman kemudian menekan tombol di kursi rodanya. Tak lama, seorang wanita paruh baya berpakaian rapi masuk membawa map coklat. "Ini data administrasi dan kontrak kerja untuk Bayu," katanya. Bayu berdiri spontan. "Pak, saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak." Arman menepuk pundaknya. "Ucapkan syukur pada Allah, nak. Aku hanya perantara. Tapi ada satu syarat, Pak. Jangan berubah. Tetaplah jadi orang yang menolong tanpa hitung-hitungan." Bayu mengangguk dalam haru. "Insya Allah, Pak. Saya janji." Setelah pertemuan itu selesai, Bayu keluar dari gedung dengan langkah gemetar. Udara siang terasa berbeda. Lebih terang, lebih hangat, seolah dunia baru saja membuka pintu untuknya. Ia menatap langit biru dan tersenyum lebar. "Terima kasih ya Allah. Aku akan jaga amanah ini." Sementara itu, di ruangannya, Arman menatap foto kecil yang tersimpan di laci meja. Di foto itu, ia bersama seorang gadis muda mengenakan seragam polisi. Senyumnya mirip sekali dengan Rani. Wajahnya teduh, namun di bawah foto itu tertulis nama berbeda. "Putriku, almarhumah Sinta." Arman mengusap foto itu dengan mata yang mulai berkaca. "Kau benar, Sinta. Kadang orang yang berhati paling tulus justru datang dari tempat paling sederhana." Hari-hari berikutnya, Bayu mulai bekerja di kantor itu. Awalnya, ia ditempatkan di bagian logistik, mengurus pengiriman dokumen dan barang. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Tak ada keluhan sedikit pun. Ia belajar cepat, menghormati semua orang, bahkan satpam dan petugas kebersihan. Dalam waktu singkat, semua orang mengenalnya sebagai pegawai baru yang rajin dan jujur. Namun tak semua orang senang. Beberapa karyawan senior mulai merasa iri. Heran, "Ya, si Bayu itu siapa sih? Baru masuk tapi langsung deket sama Pak Arman," bisik seorang staf di pantry. "Katanya dulu tukang ojek. Mana mungkin orang kayak gitu bisa kerja di sini," timpal yang lain. Bayu tahu mereka membicarakannya. Tapi ia memilih diam. Ia sadar, dunia ini memang tidak pernah adil bagi orang kecil. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus berbuat baik dan membuktikan lewat hasil kerja. Suatu malam, ketika semua karyawan sudah pulang, Arman memanggil Bayu ke ruangannya. "Bayu, aku sudah lama ingin bertanya. Kamu punya cita-cita apa sebenarnya?" Bayu tersenyum malu. "Saya cuma ingin punya usaha sendiri, Pak. Biar bisa bantu orang lain juga." Arman menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau begitu, mulai besok, aku akan bantu kamu mewujudkan itu." Bayu menatapnya tak percaya. "Maksud Bapak, kamu akan ikut proyek baru di cabang utama. Anggap ini langkah pertama menuju impianmu." Bayu menunduk, matanya bergetar menahan air mata. "Terima kasih, Pak. Saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini." Malam itu, saat ia pulang naik motor melewati lampu-lampu kota, wajah Rani tiba-tiba terbayang lagi. Bayu tersenyum pelan. "Ran, aku akan datang lagi suatu hari nanti. Tapi bukan dengan kepala tertunduk seperti dulu." Ia tidak tahu bahwa di rumah Rani, kedua orang tuanya baru saja menyaksikan berita televisi yang menampilkan wajahnya. Pria sederhana yang viral karena menolong CEO terkenal saat hujan deras. Dan nama Bayu kini mulai diperbincangkan banyak orang. Berita tentang pria pengemudi ojek online yang menolong CEO besar di tengah hujan menyebar dengan cepat. Beberapa media lokal menulis kisah itu dengan judul mencolok, "Driver Grab Tulus yang ubah nasib, dari jalanan menuju kantor pusat." Bayu membaca berita itu dengan mata tak percaya. Ia hanya menolong tanpa pamrih, tapi kini wajahnya terpampang di layar ponsel banyak orang. "Mas, kamu viral!" teriak salah satu rekan kerjanya sambil menunjukkan layar ponselnya. Bayu hanya menggeleng dan tertawa kecil. "Ah, jangan dilebih-lebihin. Saya cuma bantu orang waktu itu." Namun di balik tawanya, ia tahu ini bukan hal biasa. Nama baiknya mulai dikenal,
dan tanggung jawabnya semakin besar. Di rumah besar di ujung kota, ayah Rani membaca berita yang sama dengan wajah tak percaya. "Istri, lihat ini. Bukankah ini pria yang datang ke rumah waktu itu?" Sang istri mendekat dan menatap layar televisi yang menayangkan sosok Bayu sedang berbicara dengan media, mengenakan seragam kerja perusahaan Sinar Pratama. "Astaga, iya, itu dia. Tukang ojol itu." Suasana ruang tamu langsung hening. Wajah mereka tegang, sementara Rani yang duduk di sudut ruangan tak mampu menahan air mata. "Mas Bayu," bisiknya lirih, antara haru dan kagum. Hari-hari berikutnya, hidup Bayu berubah drastis. Ia tidak lagi membawa motor setiap hari, melainkan bekerja di dalam kantor, ikut rapat kecil, dan beberapa kali menemani CEO Arman keluar kota untuk urusan bisnis. Tapi Bayu tetap rendah hati. Ia masih menyapa semua orang dengan senyum, masih membantu petugas kebersihan mengangkat barang, dan tidak pernah meninggalkan salat meski jadwalnya padat. Suatu sore, Arman memanggil Bayu ke ruangannya. "Bayu, mulai minggu depan, aku akan serahkan kamu memimpin salah satu cabang kecil di Bogor. Anggap ini latihan sebelum tanggung jawab besar." Nanti Bayu kaget. "Pak, saya takut belum sanggup." Arman tersenyum. "Kau tidak perlu takut, aku percaya kamu bisa. Kau sudah melewati banyak ujian hidup, dan orang yang bisa bertahan dalam kesulitan pasti bisa memimpin." Kata-kata itu menggema lama di kepala Bayu. Malamnya, ia berdoa dengan sujud yang lama. "Ya Allah, Engkau yang dulu dengar doaku waktu aku ditolak dan dihina. Jangan biarkan aku sombong sekarang. Bimbing aku supaya tetap jadi orang baik." Sementara itu, kabar tentang Bayu yang naik jabatan sampai ke telinga warga kampung tempat keluarga Rani tinggal. Banyak yang terkejut. Di warung kopi depan balai desa, beberapa warga bergosip pelan. "Bayu yang dulu tukang ojol itu sekarang udah kerja sama perusahaan besar loh." "Masa sih? Gila, cepet banget nasibnya berubah." Bukannya dulu dia sempat diusir sama kepala desa pas mau lamaran?" "Bener, pantas aja sekarang kepala desa kelihatan murung mulu." Memang benar. Malam itu, ayah Rani duduk di teras rumahnya sendirian. Wajahnya muram, pikirannya tak tenang. Ia teringat lagi saat berteriak, menghina Bayu di depan rumah. Suara itu kini bergema di kepalanya sendiri, membuat dadanya sesak. Pria brengsek, tukang ojek kotor. Kata-kata itu kini terasa seperti cambuk bagi dirinya sendiri. Istrinya datang membawa teh. "Masih kepikiran?" "Ya, aku malu, Bu. Aku pikir dia cuma pengojek yang cari simpati. Ternyata aku yang bodoh." Istrinya menatap ke langit. Allah memang suka tunjukkan pelajaran lewat cara yang tak terduga. Sementara itu, di kamar Rani, air mata tak berhenti mengalir. Ia menatap layar ponselnya, menatap berita yang menampilkan sosok Bayu tersenyum di depan kamera bersama CEO Arman. "Mas, aku bangga," ucapnya pelan. Tapi senyum itu berubah getir karena ia tahu jarak antara mereka kini semakin jauh. Beberapa hari kemudian, Arman mengajak Bayu ke acara sosial perusahaan di gedung balai kota. Bayu diminta berbicara di depan puluhan tamu undangan. Ia gugup, tapi Arman menyemangatinya. "Bicaralah dari hati, ceritakan apa adanya. Dunia butuh mendengar cerita orang jujur." Ketika giliran Bayu tiba, ruangan hening. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap para hadirin. "Saya bukan orang besar," ucapnya pelan. "Saya cuma orang kecil yang mencoba hidup dengan benar. Dulu saya dihina, tapi saya nggak marah. Saya percaya, kalau kita tetap jujur dan sabar, Allah pasti buka jalan." Kalimat itu diikuti tepuk tangan panjang. Bayu menunduk malu. Namun dari barisan tamu, ada seorang wanita muda berseragam coklat yang meneteskan air mata tanpa suara. Itu Rani. Ia datang diam-diam, duduk di barisan belakang tanpa memberitahu siapapun. Matanya tak lepas dari sosok Bayu di atas panggung. Setelah acara selesai, Rani berdiri pelan, ingin mendekati Bayu.
Tapi langkahnya terhenti ketika melihat Arman menepuk pundak Bayu dengan bangga dan memanggilnya Nak. Hatinya bergetar. Ternyata dia sudah dianggap anak oleh CEO besar itu. Rani berbalik dan pergi dengan air mata jatuh di pipinya. Ia sadar, mungkin kini Bayu sudah terlalu tinggi untuk dijangkau. Tapi ia juga tahu, Bayu pantas mendapatkan semua kebahagiaan itu. Namun takdir belum selesai menulis kisah mereka. Karena tak lama lagi, satu peristiwa akan mempertemukan mereka kembali, dengan cara yang membuat seluruh keluarga Rani menunduk dalam penyesalan. Pagi itu, suasana di kantor Sinar Pratama terasa lebih ramai dari biasanya. Bayu datang seperti biasa dengan langkah tenang, mengenakan kemeja putih dan sepatu kulit hitam yang sederhana. Semua karyawan menyapanya ramah. Meski sudah jadi kepala cabang, Bayu tak pernah berubah, selalu rendah hati, tak pernah membanggakan jabatan. "Selamat pagi Pak Bayu," sapa resepsionis dengan senyum lebar. "Pagi juga, jangan panggil saya Pak, nanti saya jadi malu," jawab Bayu sambil tertawa kecil. Ia tak tahu, pagi itu akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu, yang selama ini ia pendam dalam diam. Sekitar pukul 10, Arman memanggil Bayu ke ruangannya. "Bayu, hari ini aku mau memperkenalkanmu dengan pihak kepolisian. Mereka akan bekerja sama dengan kita untuk program keselamatan." Lalu lintas Bayu mengangguk. "Baik Pak, saya siap mendampingi." Beberapa jam kemudian, pintu ruang rapat terbuka. 6 orang petugas kepolisian masuk, dipimpin oleh seorang perwira wanita dengan seragam lengkap dan langkah tegas. Bayu yang duduk di ujung meja menunduk sopan, tak terlalu memperhatikan wajah mereka. Namun ketika suara lembut namun tegas itu terdengar, jantungnya berhenti berdetak sesaat. "Selamat siang, saya Rani, perwakilan dari Polresta yang bertugas dalam kerja sama ini." Bayu menegakkan kepala pelan. Matanya membulat. Wajah di hadapannya adalah wajah yang sama. Wajah yang dulu menangis di depannya, yang ia tinggalkan dengan hati hancur. Rani juga terdiam seketika. Dunia seolah berhenti berputar. "Bayu," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Namun sebelum sempat ada yang bereaksi, Arman sudah berdiri dan menyalami Rani dengan sopan. "Terima kasih sudah datang Bu Rani. Silakan duduk. Ini Bayu, kepala cabang baru kami yang akan jadi penghubung proyek Rani," hanya mampu tersenyum kaku. Sementara Bayu menunduk, mencoba menahan gejolak yang tiba-tiba menyeruak dalam dadanya. Ia tidak ingin membuat suasana menjadi canggung di depan banyak orang. Rapat pun berjalan seperti biasa. Bayu berbicara tenang dan profesional, seolah tidak ada masa lalu di antara mereka. Tapi setiap kali matanya tanpa sengaja bertemu pandang dengan Rani, waktu terasa berhenti lagi. Tatapan mereka berbicara lebih banyak dari 1000 kata. Usai rapat, Rani menghampiri Bayu dengan langkah ragu. "Mas," Bayu menatapnya, tersenyum lembut. "Kamu kelihatan lebih dewasa sekarang." Air mata Rani langsung menetes. "Mas, maaf. Aku..." "Sudah," potong Bayu pelan. "Nggak perlu minta maaf. Waktu itu semua sudah jadi bagian dari perjalanan hidup." Rani menunduk, bahunya bergetar. "Aku nyesel Mas. Aku harusnya nggak diam waktu mereka ngusir kamu." Bayu menggeleng. "Kamu nggak salah. Orang tua kamu cuma ingin yang terbaik buat anaknya. Aku juga ngerti perasaan mereka waktu itu. Aku cuma ojek yang nggak punya apa-apa." Rani menatap Bayu dengan pandangan penuh kagum dan sedih sekaligus. "Sekarang kamu jauh banget dari aku. Aku bangga, tapi rasanya sakit. Aku dulu ninggalin kamu waktu kamu paling butuh aku." Bayu tersenyum tipis. "Kita semua punya masa yang ingin kita ubah. Tapi kalau bukan karena kejadian itu, mungkin aku nggak akan berdiri di sini sekarang." Hening beberapa saat. Angin dari pendingin ruangan berembus pelan, membuat suasana semakin sunyi. Akhirnya Rani berkata, "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" "Tanya apa? Kamu udah punya seseorang?" Bayu menatap Rani lama.
Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Rani masih sama seperti dulu. Hanya saja kini matanya memendam penyesalan yang dalam. Aku belum menikah, jawabnya pelan. Tapi aku sudah belajar satu hal. Cinta yang sejati gak selalu harus dimiliki. Kadang cukup disyukuri. Rani menunduk lagi. Kali ini menangis tanpa suara. Ia tahu, hatinya tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Sementara Bayu hanya bisa memandangi dari jauh, menahan semua yang tidak lagi pantas diungkapkan. Sore itu, setelah Rani dan timnya pulang, Arman menghampiri Bayu yang duduk termenung di ruangannya. "Kamu kenal dengan perwira polisi tadi?" Bayu terdiam sebentar, lalu menjawab lirih. "Iya Pak, dulu dia orang yang sangat berarti buat saya." Arman menatapnya lama. "Aku mengerti sekarang kenapa wajahmu tadi terlihat menahan banyak hal." Ia menepuk bahu Bayu pelan. "Kalau memang dia seseorang dari masa lalumu, biarkan waktu yang menentukan. Kadang yang pergi bukan berarti hilang. Bisa jadi dia akan kembali saat semuanya sudah siap." Bayu hanya tersenyum lemah. "Terima kasih Pak, saya nggak tahu harus bilang apa." Malam itu, di kamar kontrakannya yang kini sudah lebih baik, Bayu menatap langit dari jendela. Hujan mulai turun perlahan, persis seperti hari pertama ia bertemu Arman. Ia memejamkan mata dan berbisik pelan. "Ya Allah, kalau memang dia masih bagian dari takdirku, tolong pertemukan kami bukan dengan air mata, tapi dengan kebaikan." Di tempat lain, Rani berdiri di depan cermin kamarnya dengan seragam coklatnya yang basah air mata. "Masih kamu sebut namaku dalam doamu, Mas?" ucapnya lirih. Malam itu, dua hati yang pernah hancur kembali terhubung dalam diam. Tapi keduanya belum tahu bahwa pertemuan singkat itu hanyalah awal dari babak baru yang akan mengguncang hidup banyak orang. Karena sebentar lagi, kebenaran tentang siapa sebenarnya Bayu akan membuat semua orang tertegun, termasuk keluarga yang dulu menghinanya. Seminggu setelah pertemuan tak terduga itu, nama Bayu kembali muncul di beberapa media. Kali ini bukan karena kisah heroiknya di masa lalu, melainkan karena keberhasilannya memimpin cabang baru, Sinar Pratama Group. Laporan keuangan melonjak tajam hanya dalam hitungan bulan, dan banyak pihak mulai penasaran siapa sebenarnya sosok di balik kesuksesan itu. Di kantor pusat, Arman memanggil Bayu ke ruangannya. "Bayu, duduklah. Aku punya rencana besar buatmu." Bayu menatapnya dengan heran. "Rencana besar, Pak?" Arman tersenyum lembut. "Ya, aku akan menyerahkan sebagian saham perusahaan ini padamu. Aku sudah menua dan butuh penerus yang bisa dipercaya. Kau bukan cuma pegawai, kau sudah seperti anak bagiku." Bayu terdiam, jantungnya berdetak cepat. "Pak, saya ini cuma orang biasa. Saya bahkan dulu cuma pengemudi ojek. Saya nggak pantas." Arman memotong dengan suara tenang. "Justru karena kamu pernah di bawah, kamu tahu arti perjuangan. Itu yang membuatmu pantas." Mata Bayu mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, menggenggam kedua tangannya erat. "Saya nggak tahu harus gimana berterima kasihnya, Pak. Ucapkan syukur pada Allah. Karena semua ini bukan pemberian dariku, tapi jalan yang sudah disiapkan untukmu," jawab Arman dengan senyum penuh makna. Kabar itu tak butuh waktu lama untuk menyebar. Media menulis berita tentang sosok muda yang diangkat menjadi pewaris CEO raksasa. Nama Bayu kini menghiasi halaman depan majalah bisnis dan televisi. Sementara itu, di rumah keluarga Rani, suasana berubah muram. Ayah Rani yang dulu membentak dan mengusir Bayu duduk terpaku di depan televisi. Di layar, Bayu tampak berbicara dalam wawancara eksklusif, mengenakan jas abu-abu dan tersenyum hangat. Di bawah layar tertulis, "Bayu Santosa, Direktur baru Sinar Pratama Group." Ayah Rani menelan ludah. Tangan tuanya gemetar memegang remote. Itu Bayu?" Suaranya parau. Istrinya menatap tak percaya. "Iya Pak, Bayu, yang dulu kita hina." Rani yang kebetulan lewat langsung berhenti di depan televisi. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan.
Ia menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, Mas Bayu. Ayahnya berusaha menahan emosi, tapi suara hatinya meledak. Aku dulu begitu sombong. Aku hina anak itu. Aku bilang dia gak pantas. Tapi lihat sekarang, dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari yang bisa kubayangkan. Istrinya menatap lantai. Kita yang salah, Pak. Kita yang buta Rani berlari ke kamarnya, menangis di atas kasur. Ia menatap ponselnya, melihat foto lama mereka berdua yang masih tersimpan di galeri. Mas, kamu benar-benar menepati janjimu. Kamu bilang bakal datang lagi, bukan dengan motor butut. Tapi sekarang, aku yang pun gak pantas di sampingmu. Beberapa hari kemudian, berita semakin ramai. Bayu diundang ke berbagai acara sosial, menjadi pembicara tentang perjuangan hidup. Dalam salah satu wawancara, ia berkata kalimat yang mengguncang hati banyak orang. Saya pernah dihina karena pekerjaan saya. Tapi saya nggak benci siapapun. Saya justru berterima kasih, karena dari hinaan itulah saya belajar untuk bangkit. Kalimat itu viral. Warga kampung tempat ayah Rani menjabat kepala desa pun ramai membicarakan. Beberapa warga bahkan datang ke rumah kepala desa hanya untuk berkomentar. Pak, hebat juga ya menantunya sekarang jadi orang besar. Sayang dulu bapak sempat nolak dia. Ucapan-ucapan itu seperti belati bagi hati sang kepala desa. Ia hanya bisa tersenyum pahit dan masuk ke rumah tanpa sepatah kata. Malam itu, ayah Rani duduk di ruang tamu sendirian. Wajahnya murung, matanya kosong. Bu, aku ingin ketemu Bayu. Aku ingin minta maaf, istrinya menatap dengan ragu. Kamu yakin dia mau ketemu kita? Aku gak tahu, tapi aku harus coba. Aku gak bisa tidur tenang kalau belum minta maaf. Rani yang mendengar percakapan itu dari tangga, hanya bisa menahan tangis. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. Ya Allah, beri kesempatan buat keluargaku menebus kesalahan kami. Di sisi lain, Bayu duduk di balkon apartemennya yang baru. Kota terlihat berkilau di bawah sana. Ia membuka ponselnya dan melihat pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Bayu, ini ayah Rani. Kami ingin bicara. Kalau kamu berkenan. Bayu terdiam lama. Tangannya gemetar kecil. Semua kenangan tiba-tiba kembali. Tatapan sinis, bentakan kasar, air mata Rani, dan langkahnya pergi dengan hati hancur. Tapi kali ini, hatinya tak marah. Ia hanya menarik napas panjang dan berbisik pelan. Baik Pak, saya akan datang. Namun ia tidak tahu, pertemuan itu akan menjadi momen paling menggetarkan dalam hidup mereka. Sebuah hari di mana air mata penyesalan dan keikhlasan akan bertemu di satu ruangan yang sama. Pagi itu, udara terasa lebih lembut dari biasanya. Langit cerah, tapi hati Bayu penuh kegelisahan. Ia duduk di kursi mobil hitam yang kini menjadi kendaraannya sehari-hari, menatap jalanan yang perlahan ia lewati. Di tangannya, ponsel masih memegang pesan dari ayah Rani. Sudah 3 hari sejak pesan itu masuk. Ia sempat bimbang, takut membuka luka lama. Tapi semakin ia menunda, semakin berat rasanya di dada. Hari ini ia akhirnya memutuskan untuk datang. Mobil berhenti di depan rumah besar yang dulu menjadi tempat ia diusir. Pagar besinya masih sama, cat dindingnya pun belum berubah. Tapi kali ini suasananya berbeda. Tak ada kesombongan di halaman itu, hanya keheningan yang menggantung di udara. Bayu menarik napas panjang sebelum menekan bel. Suara bel bergema pelan, dan beberapa detik kemudian pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya muncul di balik pintu. Wajahnya tampak lebih tua dari yang ia ingat. Keriput halus di sekitar mata menunjukkan beratnya penyesalan. Bayu, suaranya bergetar, antara terkejut dan haru. Bayu menunduk sopan. Assalamualaikum, Bu. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Waalaikumsalam. Masuklah, nak. Langkah Bayu terasa berat. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti kembali ke masa lalu, ke hari ketika ia berdiri di ruangan yang sama, dihina dan diusir tanpa ampun. Tapi hari ini suasananya berbalik. Tak ada nada tinggi, tak ada ejekan.
hanya keheningan dan pandangan penuh sesal. Ayah Rani duduk di ruang tamu dengan tongkat di tangannya. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya sedikit bungkuk. Begitu melihat Bayu, matanya langsung berkaca-kaca. "Bayu," ucapnya pelan. Bayu menghampiri dan menyalami tangannya. "Apa kabar, Pak?" Pria tua itu memegang tangan Bayu erat. Suaranya bergetar. "Nak, maafkan aku. Aku sudah tua, tapi kesalahanku belum pernah bisa kulupakan." Bayu hanya diam, menatap wajah pria yang dulu membuatnya hampir kehilangan harga diri. Tapi kini, di depan matanya bukan lagi kepala desa yang sombong, melainkan seorang ayah yang hancur oleh penyesalan. "Aku dulu terlalu sombong," lanjutnya. "Aku pikir kebahagiaan anakku cuma bisa didapat dari harta dan jabatan. Aku lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari ketulusan dan kejujuran." Air mata jatuh dari pipi tuanya. "Kau orang baik, Bayu. Aku salah menilaimu." Bayu menunduk, suaranya tenang. "Saya juga manusia biasa, Pak. Saya pun banyak salah. Tapi saya sudah memaafkan Bapak dan Ibu sejak lama." Kalimat itu membuat istri kepala desa menangis terisak. Ia memegang dada, seolah beban besar di hatinya runtuh. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah datang ke rumah ini lagi." Saat itu, langkah ringan terdengar dari arah tangga. Rani turun perlahan, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya polos tanpa riasan. Begitu melihat Bayu berdiri di ruang tamu, langkahnya terhenti. Air mata langsung mengalir di pipinya. "Mas," suaranya pelan, nyaris bergetar. Bayu berbalik. Mata mereka bertemu, kali ini tanpa dinding, tanpa jarak, tanpa kebohongan. Hanya dua hati yang pernah disakiti oleh waktu. Rani berjalan mendekat, tapi berhenti beberapa langkah di depannya. "Aku gak tahu harus ngomong apa. Aku cuma mau bilang, aku bangga sama kamu." Bayu menatapnya lembut. "Kamu gak perlu bilang apa-apa, Ran. Aku tahu mereka terdiam lama." Angin dari jendela menerobos masuk, membuat gorden putih bergerak pelan. Dalam diam itu, waktu seolah berhenti, seperti memberi ruang bagi dua jiwa yang dulu tercerai, untuk sekadar saling memahami tanpa kata. Ayah Rani menghapus air matanya dan berkata, "Nak Bayu, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus kesalahanku. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Bayu menatapnya dengan hormat. "Terima kasih, Pak, tapi saya tidak datang untuk itu. Saya datang hanya untuk silaturahmi dan memastikan semuanya baik-baik saja. Saya sudah bahagia dengan hidup saya sekarang." Rani menggigit bibirnya, menahan perasaan yang campur aduk antara bangga dan sedih. "Mas," panggilnya pelan. "Kamu masih sendiri?" Bayu tersenyum. "Masih. Tapi sekarang saya sedang sibuk menata hidup." Mata Rani berkaca. "Kalau suatu hari kamu butuh teman ngobrol, rumah ini selalu terbuka." Bayu mengangguk lembut. "Insya Allah, Ran." Tak lama, suara azan zuhur terdengar dari masjid di ujung jalan. Bayu berpamitan. Ia mencium tangan kedua orang tua Rani dengan tulus. Mereka menangis, menatapnya pergi dengan mata penuh haru. Saat keluar dari rumah itu, Bayu berhenti di depan pagar dan menatap langit. Cahaya matahari jatuh lembut di wajahnya. Ia tersenyum kecil dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, akhirnya aku bisa berdiri di tempat yang dulu membuatku terjatuh. Bukan untuk membalas, tapi untuk memaafkan." Namun kisah ini belum berakhir. Karena beberapa hari setelah pertemuan itu, keputusan besar dari CEO Arman akan mengubah seluruh hidup Bayu lagi. Kali ini bukan sekadar soal pekerjaan atau cinta, tapi tentang masa depan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. 3 hari setelah pertemuan haru itu, suasana kantor Sinar Pratama Group tampak berbeda. Beberapa karyawan tampak murung dan berbicara pelan-pelan. Bayu baru tiba di lobi ketika sekretaris pribadi Arman berlari menghampirinya dengan wajah cemas. "Pak Bayu, mohon maaf, Pak Arman tadi pagi dilarikan ke rumah sakit." Bayu terkejut. "Apa? Sakit apa?"
Beliau tiba-tiba pingsan di rumahnya. Sekarang masih di ruang ICU. Tanpa pikir panjang, Bayu langsung bergegas. Ia mengendarai mobil secepat yang diizinkan. Matanya fokus tapi hatinya berdebar keras. Sosok Arman bukan hanya atasan, tapi seperti ayah kedua baginya. Sosok yang percaya, mengangkat, dan mengajarkan arti ketulusan tanpa pamrih. Begitu tiba di rumah sakit, Bayu langsung menuju lantai 2 tempat ICU berada. Di sana, beberapa staf perusahaan sudah menunggu dengan wajah cemas. Salah satu dokter keluar, lalu berkata dengan nada hati-hati. Keadaannya stabil, tapi beliau harus banyak istirahat. Tekanan darahnya menurun drastis karena kelelahan Bayu menghela napas lega, tapi hatinya tetap khawatir. Ia menunggu hingga sore, sampai akhirnya perawat mengizinkan satu orang masuk untuk menemui pasien sebentar. Bayu pun masuk perlahan. Ruang itu tenang. Suara monitor jantung terdengar teratur. Arman terbaring di ranjang, wajahnya pucat. Namun senyum kecil muncul begitu melihat Bayu datang. Kau datang juga, nak. Suaranya pelan tapi jernih. Bayu mendekat dan menggenggam tangan tuanya. Pak, jangan bicara dulu. Bapak harus istirahat. Arman menggeleng lemah. Ada yang harus kukatakan sebelum terlambat. Pak, jangan bilang begitu. Bapak pasti sembuh. Arman tersenyum samar. Bayu, dengarkan dulu. Hidup ini tidak lama. Aku sudah lama menyiapkan sesuatu untukmu. Bayu terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Arman melanjutkan. Beberapa waktu lalu, aku sudah menandatangani surat wasiat. Kalau sesuatu terjadi padaku, sebagian besar saham perusahaan ini akan jadi milikmu. Aku sudah bicara dengan dewan direksi. Mereka setuju. Kau akan melanjutkan semuanya. Bayu tertegun. Ia menggenggam tangan Arman lebih erat. Pak, jangan bicara seperti itu. Saya belum pantas menggantikan Bapak. Tapi kau pantas, nak, karena kau punya hati yang tidak tergantikan. Air mata mulai menggenang di mata Bayu. Pak, saya cuma ingin Bapak sehat. Semua ini nggak akan berarti tanpa Bapak di sini. Arman tersenyum. Kau tahu, Bayu, dulu aku kehilangan anakku dalam kecelakaan. Sejak itu, hatiku kosong. Tapi waktu aku bertemu kamu, aku merasa seperti diberi anak lagi oleh Allah. Suara Arman mulai melemah, tapi matanya tetap menatap Bayu hangat. Jangan sia-siakan hidupmu. Gunakan semua yang kau punya untuk menolong orang lain. Itulah cara terbaik untuk bersyukur. Bayu mengangguk sambil menahan tangis. Insya Allah, Pak. Saya janji. Beberapa menit kemudian, perawat masuk memintanya keluar agar Arman bisa istirahat. Bayu menatap wajah pria tua itu sekali lagi sebelum melangkah pergi. Hatinya terasa berat. Ia menatap langit sore dari jendela rumah sakit dan berbisik dalam hati, Ya Allah, selamatkan orang baik ini. Dia satu-satunya yang pernah percaya padaku saat semua orang memandang rendah. Malam itu, Bayu tidak pulang. Ia duduk di kursi rumah sakit sampai pagi, menunggu kabar dari ruang perawatan. Ketika matahari terbit, kabar baik datang. Kondisi Arman perlahan membaik. Bayu tersenyum lega, meski matanya sembab karena kurang tidur. Beberapa hari kemudian, Arman diperbolehkan pulang. Namun sebelum meninggalkan rumah sakit, ia memanggil Bayu dan menyerahkan sebuah amplop tebal. Ini salinan surat wasiat yang sudah kusampaikan ke notaris. Aku ingin kau tahu isinya sekarang, bukan nanti. Bayu membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya tertulis hitam di atas putih. Arman Santosa menetapkan Bayu Santosa sebagai penerus perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas. Ia menatap Arman dengan air mata menetes. Pak, kenapa saya? Arman tersenyum. Karena aku ingin dunia tahu bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja. Bahkan dari tukang ojek yang dulu dihina. Kata-kata itu menusuk dalam dada Bayu. Ia berlutut, mencium tangan Arman. Terima kasih, Pak. Saya akan jaga semua ini, seperti Bapak menjaganya dulu. Beberapa hari berikutnya, berita besar itu menyebar luas. Semua media menulis. Bayu Santosa
mantan tukang ojek yang diangkat jadi pewaris perusahaan raksasa. Nama Bayu menggema ke seluruh negeri, dan kabar itu pun sampai di telinga keluarga Rani. Ayah Rani menatap layar televisi dengan mata nanar, sementara Rani hanya bisa menangis tanpa suara. Ya Allah, ternyata engkau angkat derajat orang yang dulu kami rendahkan, ucap sang ayah lirih. Rani menunduk, menatap tangannya sendiri. Mas Bayu, aku ingin ketemu. Sekali saja. Dan tanpa mereka sadari, doa itu akan segera terkabul. Karena dalam waktu dekat, takdir akan mempertemukan mereka semua di satu tempat. Pertemuan yang akan membuat seluruh hati tertunduk dalam haru dan penyesalan yang tak terlukiskan. Siang itu, udara Jakarta terasa menyengat. Bayu baru saja keluar dari gedung pusat perusahaan setelah menghadiri rapat dengan dewan direksi. Di tangannya, map berisi dokumen proyek baru yang akan menjadi langkah besar bagi Sinar Pratama Group. Meski sibuk dan dihormati banyak orang, Bayu tetap sama seperti dulu. Menolak kemewahan berlebihan, menyapa setiap karyawan dengan senyum tulus, dan tak pernah melupakan dari mana ia berasal. Namun hari itu, takdir membawa kejadian yang di luar dugaannya. Saat hendak pulang ke rumah, sopir pribadinya mendadak pingsan di setir mobil karena serangan jantung ringan. Mobil yang mereka tumpangi langsung oleng dan menabrak pembatas jalan di dekat lampu merah. Bayu berusaha menarik rem tangan, tapi tubuhnya terbentur keras ke dashboard. Beberapa orang di sekitar langsung berteriak, "Cepat tolong, ada kecelakaan." Bayu berhasil membuka pintu mobil dan keluar dengan kepala berlumuran darah, tapi ia tidak peduli pada lukanya. Ia segera menarik sopir yang pingsan dari kursi kemudi dan berusaha memberinya napas buatan. Lalu, dalam detik yang sama, seseorang berlari menembus kerumunan. Seorang wanita berseragam coklat polisi, dengan mata penuh kecemasan. "Semua minggir, saya dari kepolisian," teriaknya tegas. Bayu mendongak. Wajah itu langsung ia kenali. Rani. Suaranya serak. Rani berjongkok di sampingnya tanpa menjawab. Tangannya gemetar, tapi sigap menekan dada sopir untuk resusitasi jantung. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya berlalu, sebelum akhirnya sopir itu mulai tersadar. Warga sekitar bersorak lega. Rani duduk kelelahan di samping mobil, nafasnya terengah. Bayu menatapnya dengan mata bergetar. "Kamu masih sama seperti dulu, gak pernah takut bantu orang." Rani tersenyum samar. "Aku cuma ngelakuin tugasku, Mas." Salah satu petugas medis menghampiri mereka. "Pak Bayu, kepala Bapak berdarah. Kita harus ke rumah sakit." Bayu menolak halus. "Saya nggak apa-apa, tolong utamakan sopir saya." Tapi Rani menatapnya tajam. "Masih keras kepala juga. Ayo." Sekarang tanpa banyak kata, Rani membantu Bayu masuk ke mobil patroli yang datang tak lama kemudian. Selama di perjalanan menuju rumah sakit, keduanya terdiam. Hanya suara sirene dan degup jantung yang terdengar di antara mereka. Begitu tiba, perawat langsung menangani luka di pelipis Bayu. Rani duduk di kursi tunggu, menatap lantai. Ketika dokter keluar dan memberi izin, ia masuk perlahan. Bayu tersenyum kecil. "Terima kasih, Ran. Kalau nggak ada kamu, mungkin sopirku nggak selamat." Rani menggeleng. "Mas yang pantas berterima kasih pada Allah. Aku cuma kebetulan lewat di situ. Tapi jujur, aku gemetar waktu tahu yang kecelakaan itu kamu." Bayu terdiam. Wajahnya lembut, tapi matanya menyimpan keheningan panjang. "Aku nggak nyangka kita ketemu lagi dengan cara seperti ini." "Takdir memang aneh," balas Rani pelan. "Dulu aku lihat kamu pergi dengan luka di hati. Sekarang aku lihat kamu berdarah lagi. Tapi bukan karena disakiti orang, karena menolong orang lain." Bayu tertawa kecil. "Aku gak pernah berubah soal itu, Ran. Dulu aku gak bisa balas hinaan dengan kata-kata, jadi aku pilih balas dengan kebaikan." Rani menatapnya lama. "Mas, kalau aku boleh jujur, aku iri sama kamu." Bayu mengerutkan dahi. "Iri?" "Iya,
Kamu masih bisa tulus bahkan setelah semua yang terjadi. Aku masih sering marah, masih sering nyalahin keadaan. Bayu tersenyum lembut. Karena aku pernah di posisi yang lebih rendah, Ran. Dari situ aku belajar, kalau marah nggak bikin hidup lebih baik. Hening sejenak. Di luar jendela, hujan turun perlahan, membentuk garis-garis di kaca rumah sakit. Rani menatap keluar, lalu berkata lirih, "Mas, aku tahu kamu sekarang punya segalanya. Tapi di hatiku, kamu masih orang yang sama, yang dulu rela kehujanan cuma buat nganter aku kerja." Bayu menunduk, menatap kedua tangannya. "Ran, hidup ini bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang bisa tetap rendah hati waktu diangkat." Air mata Rani menetes. "Kamu selalu punya cara buat bikin aku sadar. Aku bersyukur pernah mengenalmu." Beberapa saat kemudian, dokter kembali masuk, memeriksa luka Bayu, lalu berkata, "Pak, besok sudah bisa pulang, tapi sebaiknya jangan stres dulu." Rani berdiri dan bersiap pergi. "Aku harus balik dinas, Mas." "Jaga diri," ya Bayu mengangguk. "Hati-hati di jalan." Sebelum keluar, Rani berbalik sebentar. "Mas, kalau suatu hari aku datang bukan sebagai polisi, tapi sebagai seseorang yang cuma mau minta maaf, kamu masih mau dengar?" Bayu tersenyum hangat. "Aku nggak pernah tutup telinga untuk maaf, Ran." Setelah Rani pergi, Bayu menatap langit-langit kamar rumah sakit. Senyum kecil muncul di bibirnya, tapi matanya sendu. "Ya Allah, kalau pertemuan ini Engkau kehendaki, jadikan itu jalan menuju kebaikan, bukan nostalgia." Di sisi lain kota, Rani berhenti di pinggir jalan setelah patroli malam. Ia menatap lampu kota yang berpendar di genangan air hujan dan berbisik, "Mas Bayu, ternyata cinta yang tulus gak pernah benar-benar hilang. Ia cuma menunggu waktu untuk datang kembali." Namun malam itu juga, sebuah kabar mengejutkan datang dari rumah Arman. Kondisi kesehatan sang CEO kembali menurun tajam. Dan kali ini, keputusan yang ia tinggalkan akan mengguncang bukan hanya Bayu, tapi juga keluarga Rani. Karena takdir mereka ternyata terhubung lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Malam terasa begitu hening ketika Bayu menerima panggilan telepon dari sekretaris pribadi Arman. Suaranya terdengar panik. "Pak Bayu." "Mohon maaf, Pak Arman baru saja dilarikan ke rumah sakit lagi." Keadaannya kritis. Bayu berdiri dari tempat tidur seketika. Jantungnya berdegup kencang. Ia langsung mengambil jaket, berlari ke mobil, dan menembus malam tanpa pikir panjang. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Ia hanya berdoa dalam hati, "Ya Allah, selamatkan beliau, selamatkan orang baik itu." Ketika tiba di rumah sakit, suasananya sudah dipenuhi staf dan keluarga besar Arman. Dokter baru saja keluar dari ruang ICU dengan wajah lelah. "Maaf, kami sudah berusaha. Pak Arman meninggal dunia pukul 23:30." Bayu mematung. Dunia seolah berhenti berputar. Suara-suara di sekelilingnya lenyap, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar. Matanya panas, tenggorokannya tercekat. Ia berjalan perlahan menuju ruang ICU dan melihat sosok Arman terbujur tenang. Wajahnya damai seolah sedang tidur. Bayu berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan pria tua itu yang kini dingin. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Pak, saya janji akan teruskan semua yang Bapak mulai. Saya nggak akan kecewakan Bapak." Keesokan harinya, pemakaman Arman dihadiri ratusan orang. Dari pejabat tinggi, pengusaha, hingga masyarakat biasa yang pernah merasakan kebaikannya. Di antara lautan orang itu, Bayu berdiri paling depan, mengenakan jas hitam sederhana, matanya sembab tapi sorotnya tegas. Ia membantu menurunkan peti yang lahat dengan tangan bergetar. Setelah pemakaman, semua keluarga dan pihak perusahaan dikumpulkan di ruang besar di kantor pusat untuk pembacaan surat wasiat. Notaris membacakan dengan suara tenang, tapi setiap kalimat terasa mengguncang hati semua yang hadir. "Dengan ini, saya, Arman Santosa,
menyatakan bahwa seluruh aset pribadi, saham, dan kepemilikan saya di perusahaan Sinar Pratama Group akan saya wariskan kepada Bayu Santosa sebagai bentuk penghargaan atas ketulusan, kerja keras, dan kejujurannya. Ruangan seketika hening. Beberapa direktur senior saling pandang dengan wajah terkejut. Salah satu dari mereka bahkan tak percaya. Bayu Santosa? Maksudnya tukang ojek yang dulu diangkat jadi karyawan itu? Notaris mengangguk. Betul, semua surat sudah disahkan secara hukum. Bayu menunduk dalam. Air matanya kembali mengalir. Ia tidak pernah berharap menjadi pewaris. Baginya, Arman sudah seperti ayah. Tapi keputusan itu membuat seluruh hidupnya berubah seketika. Sementara itu, di rumah keluarga Rani, berita tentang warisan itu disiarkan di televisi nasional. Bayu Santosa resmi menjadi pewaris tunggal mendiang Arman Santosa, CEO Sinar Pratama Group. Ayah Rani berdiri di depan televisi dengan tubuh gemetar. Istrinya memegangi dada. Ya Allah, ternyata bukan hanya diangkat jadi direktur, tapi sekarang dia pemilik perusahaan itu. Rani yang duduk di sofa menatap layar tanpa kedip. Air matanya menetes pelan. Mas Bayu, ternyata ini yang kamu maksud waktu bilang kamu ingin membalas dengan bukti. Ayah Rani berjalan gontai ke kamar, lalu berlutut dan berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, ampunilah kesombonganku dulu. Aku hina orang yang Engkau muliakan. Beberapa hari setelah itu, undangan resmi dari kantor pusat tiba di rumah keluarga Rani. Di dalam amplop berlogo emas tertulis, kepada Kepala Desa Surya dan keluarga, kami mengundang untuk menghadiri acara peringatan 7 hari wafatnya. Bapak Arman Santosa di Aula Utama Sinar Pratama Group. Ayah Rani membaca surat itu dengan tangan bergetar. Ia menatap istrinya lama, lalu berbisik lirih. Mungkin ini saatnya aku menundukkan kepala di depan anak itu. Hari peringatan tiba. Aula besar itu dipenuhi karyawan, keluarga, dan tamu penting. Bayu berdiri di depan mimbar, mengenakan kemeja hitam dan peci sederhana. Wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan duka mendalam. Pak Arman bukan cuma pimpinan bagiku, ucapnya dengan suara serak. Beliau adalah orang tua, sahabat, dan guru yang mengajarkan arti ketulusan. Setiap kata yang keluar membuat banyak orang terisak. Namun di tengah keramaian itu, Bayu tiba-tiba melihat seseorang di barisan belakang, Rani dan kedua orang tuanya. Waktu seolah berhenti, ia menatap mereka lama, tak percaya keluarga itu datang. Ayah Rani menunduk dalam, sementara ibunya menatap Bayu dengan mata berkaca. Setelah acara selesai, Bayu menghampiri mereka. Tak ada rasa sombong, tak ada gengsi. Ia hanya tersenyum. Terima kasih sudah datang Pak Bu. Ayah Rani menggenggam tangannya erat. Suaranya bergetar. Nak Bayu, kami datang bukan sebagai tamu penting, tapi sebagai orang yang ingin minta maaf. Orang-orang di sekitar mereka menatap haru. Bayu menunduk, lalu meraih tangan tua itu dan menciumnya. Saya sudah memaafkan Bapak sejak lama. Justru saya berterima kasih, karena dari rasa sakit itu saya belajar jadi kuat. Rani yang berdiri di samping ayahnya menangis semakin keras. Ia melangkah maju dan berbisik. Mas, aku bangga. Tapi jujur, setiap kali aku lihat kamu sekarang, aku sadar. Yang dulu pergi bukan kamu, tapi aku yang kehilangan. Bayu menatapnya lembut, tapi matanya menyimpan kesedihan. Ran, mungkin dulu kita nggak ditakdirkan untuk saling memiliki, tapi aku percaya. Kita ditakdirkan untuk saling menguatkan. Ucapan itu membuat semua orang di sekitar mereka terdiam. Tak ada satupun yang tak meneteskan air mata. Hari itu, di aula besar yang megah, seorang pria yang dulu dihina karena jaket lusuhnya kini berdiri sebagai pewaris kerajaan bisnis. Tapi di dalam dirinya, Bayu tetap sama. Pria sederhana yang selalu mengingat bahwa penghinaan masa lalu hanyalah batu loncatan menuju kemuliaan dari Allah. Dan malam itu,
Ketika semua tamu telah pulang, Bayu berdiri di balkon lantai 12 kantor itu, menatap langit penuh bintang. "Pak Arman," bisiknya pelan. "Terima kasih sudah mempercayakan semua ini pada saya. Saya janji, saya nggak akan biarkan warisan ini cuma jadi harta. Saya akan jadikan ini jalan untuk menolong lebih banyak orang." Namun apa yang tidak ia tahu, langkahnya berikutnya akan mempertemukannya kembali dengan Rani dalam keadaan yang benar-benar tak disangka. Sebuah peristiwa yang akan menjadi titik akhir perjalanan panjang penuh luka dan keajaiban ini. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Cahaya jingga membias di kaca menara Sinar Pratama Group. Tempat Bayu kini duduk di ruang kerjanya yang luas, namun terasa sepi. Di atas meja, masih tergeletak bingkai foto dirinya bersama almarhum Arman. Sosok yang tak pernah ia anggap sebagai atasan, melainkan ayah yang Allah kirimkan untuk menggantikan semua kehilangan di hidupnya. Namun sore itu, pikirannya bukan tentang bisnis, bukan tentang saham, bukan tentang penghargaan yang baru saja ia terima. Pikirannya melayang pada satu nama yang tak pernah benar-benar hilang dari hati, Rani. Ia menatap langit dari balik kaca besar. "Ran, semoga kamu bahagia," bisiknya pelan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, bayangan itu belum juga pergi. Ketukan lembut di pintu memecah lamunannya. Seorang sekretaris masuk membawa map, lalu berkata, "Pak Bayu, ada tamu yang ingin menemui Anda. Katanya penting sekali." Bayu menoleh. "Siapa?" "Seorang wanita. Dia bilang namanya..." Rani. Bayu terdiam. Dunia seperti berhenti sesaat. Ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Suruh masuk." Pintu terbuka perlahan. Rani melangkah masuk dengan seragam polwan yang rapi. Rambutnya terikat sederhana, wajahnya terlihat lebih dewasa. Namun matanya tetap sama, teduh, tapi kali ini dipenuhi keberanian. "Assalamualaikum, Mas," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam," jawab Bayu dengan suara lembut. Mereka saling diam beberapa detik. Udara di ruangan itu seolah penuh dengan kenangan. Rani melangkah mendekat, lalu berdiri di depan meja. "Maaf, aku datang tanpa kabar," katanya. "Aku cuma ingin bicara sekali saja. Setelah itu, kalau kamu mau aku pergi, aku pergi." Bayu tersenyum tipis. "Duduklah dulu. Aku gak akan ngusir kamu." Rani menarik kursi perlahan dan duduk. Ia menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku tahu aku gak pantas datang ke sini. Tapi aku juga gak bisa terus menahan ini. Ada yang ingin aku sampaikan dari dulu." Bayu diam, menunggu. Rani menghela napas dalam-dalam. "Waktu itu, saat orang tuaku menghina kamu di depan rumah, aku pengen banget berdiri di sampingmu. Tapi aku takut. Aku takut kehilangan keluarga, takut dianggap durhaka. Dan sejak hari itu, aku nyesel setiap kali ngelihat wajah kamu di berita, di TV, dimanapun." Suaranya mulai bergetar. "Aku gak pernah berhenti berdoa supaya kamu bahagia, Mas. Tapi aku juga gak pernah bisa berhenti berharap. Walau cuma sedikit, semoga kamu masih nyimpen aku di sudut kecil hatimu." Air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. Bayu memejamkan mata. Hatinya bergetar, tapi ia menahan diri untuk tetap tenang. "Ran, aku gak pernah marah sama kamu," ucapnya akhirnya. "Aku tahu, kamu cuma korban dari keadaan. Aku juga pernah takut, pernah merasa gak pantas. Tapi waktu berlalu, aku belajar. Cinta yang benar itu bukan soal siapa yang memiliki, tapi siapa yang mendoakan dengan tulus." Rani menatapnya dalam diam. "Jadi, kamu gak benci aku?" Bayu menggeleng pelan. "Bagaimana aku bisa benci seseorang yang dulu pernah jadi alasan aku berjuang?" Tangisan Rani semakin deras. Ia menunduk, lalu berdiri perlahan. "Mas, aku cuma mau kamu tahu satu hal. Meskipun kamu sekarang jadi orang besar, buat aku, kamu tetap orang yang dulu rela kepanasan di jalan, cuma buat nganter aku tugas. Kamu tetap Bayu yang aku kagumi." Bayu ikut berdiri. Ia menatap Rani lama, kemudian berkata dengan suara lembut, "Dan kamu tetap Rani yang aku hormati."
Bukan karena seragammu, tapi karena hatimu. Aku bersyukur dulu pernah jatuh cinta pada orang sebaik kamu. Hening mengisi ruangan. Cahaya senja menembus kaca, jatuh di antara mereka. Lalu perlahan, Rani tersenyum di sela air matanya. Mas, aku pamit. Aku gak akan ganggu hidupmu lagi. Aku cuma mau ngucapin terima kasih karena kamu udah maafin kami. Bayu menatapnya penuh rasa hormat. Terima kasih juga, Ran. Kamu gak pernah jadi gangguan. Justru, kamu bagian dari perjalanan yang membentuk aku jadi seperti sekarang. Rani menunduk dalam, menahan tangisnya. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Mas, aku selalu doain kamu bahagia dengan siapapun nanti kamu pilih. Bayu tersenyum hangat. Dan aku doakan kamu juga. Semoga kamu menemukan seseorang yang enggak akan pernah takut membela kamu. Pintu tertutup perlahan. Bayu menatap ke arah pintu yang kini sunyi. Hatinya terasa hangat, tapi juga kosong. Ia tahu, pertemuan itu bukan akhir yang sedih. Itu adalah penutup dari bab luka yang selama ini menahannya untuk benar-benar tenang. Malamnya, Bayu menatap langit dari balkon kantor. Angin berhembus lembut membawa aroma hujan yang mulai turun. Ia menatap ke atas. Bibirnya bergerak lirih. Ya Allah, terima kasih. Dulu aku dihina, tapi Engkau angkat derajatku. Dulu aku disakiti, tapi Engkau beri aku kekuatan untuk memaafkan. Di kejauhan, hujan turun makin deras, membasuh kaca-kaca gedung yang tinggi. Dan di tengah gemuruh langit, Bayu merasa damai untuk pertama kalinya. Karena ia tahu, semua luka yang dulu ia tanggung bukanlah akhir, tapi jembatan menuju takdir yang lebih indah. Namun kehidupan Bayu tidak berhenti di sana. Sebuah surat dari yayasan sosial datang ke mejanya keesokan harinya, mengundangnya untuk menghadiri acara bantuan bagi anak-anak miskin di kampung tempat dulu ia tinggal. Ia tersenyum kecil membaca surat itu. Ya Allah, Engkau bawa aku kembali ke tempat semuanya bermula, gumamnya. Dan di sanalah, di kampung kecil dengan jalan tanah dan kontrakan tua, takdir terakhir cerita ini akan menunggu, memberi makna yang lebih dalam tentang balasan bagi hati yang tak pernah berhenti berbuat baik. Pagi itu, langit di atas kampung kecil, tempat Bayu dulu tinggal tampak cerah. Udara segar membawa aroma tanah dan daun pisang basah. Jalan sempit yang dulu sering ia lewati dengan motor butut, kini tampak ramai. Anak-anak berlari, pedagang keliling menata dagangan, dan beberapa warga sibuk menyiapkan acara besar. Sebuah spanduk panjang terbentang di depan balai warga bertuliskan, "Selamat datang Bapak Bayu Santosa, donatur dan inspirasi warga." Bayu turun dari mobil hitamnya dengan senyum kecil. Beberapa warga langsung mengenalinya. Bayu, ini kamu Bayu. Astaga, dulu tiap pagi ngojek di sini, sekarang datang bawa mobil. Seru salah satu ibu dengan mata berbinar. Bayu tertawa kecil. Masih orang yang sama, Bu. Cuma beda nasibnya saja. Ia menyalami satu persatu warga, tanpa canggung, tanpa jarak. Di setiap genggaman tangan, ada rasa haru yang tak bisa disembunyikan. Semua orang tahu kisah hidupnya, tapi tak satu pun yang melihat kesombongan di matanya. Ia tetap sederhana, tetap membungkuk sopan saat menyapa yang lebih tua. Acara dimulai. Di atas panggung kecil, Bayu berdiri dengan mikrofon di tangan. Suaranya tenang, tapi setiap kalimatnya menggetarkan hati. Teman-teman semua, katanya. Dulu saya berdiri di tempat ini dengan motor tua dan jaket lusuh. Saya nggak punya apa-apa, cuma tekad buat hidup jujur. Saya pernah dihina, tapi saya percaya, hinaan nggak bisa menghentikan langkah orang yang yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah. Tepuk tangan menggema di seluruh balai warga. Beberapa orang meneteskan air mata. Di antara mereka, seorang bapak tua dengan pakaian sederhana menatap Bayu dari jauh dengan pandangan bangga. Itu adalah Pak Jono, pemilik kontrakan tempat Bayu dulu tinggal. Bayu turun dari panggung dan menghampirinya. Pak Jono. Bayu.
"Anak baik ini," ucap Pak Jono sambil menepuk bahunya. "Aku tahu dari dulu kamu nggak akan selamanya di bawah." Bayu menunduk hormat. "Saya nggak akan lupa siapa yang kasih saya tempat berteduh waktu semua orang menutup pintu." Hari itu, Bayu menyerahkan donasi besar untuk pembangunan sekolah gratis dan panti asuhan di kampung itu. Namun bagi warga, yang lebih berarti bukan uangnya, melainkan kerendahan hati orang yang memberikannya. Selesai acara, Bayu berjalan sendirian ke arah kontrakan lamanya yang masih berdiri di ujung jalan. Cat dindingnya sudah pudar, tapi pintu kayunya masih sama. Ia membuka perlahan. Ruangan kecil itu kini kosong, tapi aroma masa lalu seolah masih tertinggal. Ia duduk di lantai, menatap dinding yang dulu sering ia tempeli dengan catatan harapan. "Dari sini semuanya dimulai," gumamnya pelan. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan datang satu persatu. Hari ketika ia diusir, malam ketika ia berdoa di tengah keputusasaan, dan pagi ketika ia memutuskan untuk bangkit. Semua berputar seperti film di kepalanya. Suara langkah pelan membuyarkan lamunannya. Bayu menoleh, dan di depan pintu berdiri seseorang yang ia kenal betul. Rani. Ia tidak lagi mengenakan seragam polwan, melainkan baju gamis biru muda dan jilbab putih. Wajahnya tampak damai. "Mas," panggilnya pelan. Bayu tersenyum. "Kamu datang juga?" Rani melangkah masuk. "Aku dengar kamu bikin acara di kampung ini. Aku nggak bisa nggak datang." Mereka duduk berdampingan di lantai kayu yang dingin, dalam diam yang tidak canggung. Rani menatap sekeliling. "Tempat ini masih sama ya?" "Iya," jawab Bayu. "Tapi rasanya berbeda. Dulu aku sering berdoa di sini supaya bisa buktiin sesuatu. Sekarang aku datang buat bersyukur." Rani menunduk, matanya berkaca. "Mas Bayu, kamu tahu nggak? Tiap kali aku lihat kamu sekarang, aku sadar satu hal. Allah benar-benar ngangkat derajat orang yang sabar." Bayu tersenyum lembut. "Aku cuma percaya, kalau kita nggak berhenti berbuat baik, waktu akan jadi saksi." Rani terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Mas, kalau suatu hari kamu butuh seseorang yang nemenin langkahmu berbuat kebaikan, aku ada di sini. Bukan buat masa lalu, tapi buat masa depan yang lebih baik." Bayu menatapnya. Tatapan yang tak lagi berisi luka, tapi keikhlasan. "Ran, mungkin dulu kita nggak bisa bersatu karena takdir belum siap. Tapi kalau Allah menulis cerita baru, aku siap membacanya bersamamu." Rani tersenyum di tengah air matanya. "Terima kasih, Mas." Senja mulai turun, mewarnai langit dengan oranye keemasan. Dari kontrakan kecil itu, dua hati yang dulu terpisah kini saling memahami dalam diam. Tak ada janji, tak ada permintaan. Hanya kedamaian yang lahir dari perjalanan panjang penuh luka, perjuangan, dan ampunan. Bayu menatap langit, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, dulu aku hanya ingin dihargai. Tapi Engkau beri aku jauh lebih dari itu. Kesempatan untuk memaafkan dan dicintai dengan tulus." Dan hari itu, kampung kecil itu menjadi saksi. Bagaimana seorang pria ojek miskin yang dulu diusir karena dianggap rendah, kini kembali bukan untuk membalas, melainkan untuk menebar kebaikan. Sebuah kisah yang berakhir bukan dengan kekayaan, tapi dengan kemuliaan hati. Karena akhirnya, penghargaan terbesar bukanlah gelar atau harta, melainkan kemampuan untuk tetap rendah hati ketika dunia sudah berlutut di hadapanmu. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.